Edi Armanto. Oke. Lalu Mbak Ajeng Wulandari. Bapak M. Rais Fatoni. Ya, Bapak Sampiran. Lalu Mbak Kristina Novitri Andarsi. Lalu Rizky Kurniadi Suryanto, Bapak ya. Bapak Makmun Arifin. Ya, samping saya Wildan. Lalu Mas Edwin Sabtono. Berdasarkan adat istiadat leluhur yang mereka percayai dari apa tadi namanya Pak, istilahnya itu Ariong ya? Ya, Ariong, maksud saya itu ya intinya ya. Jadi itu mereka mempercayai bahwa kepercayaan mereka yang turun menurun dari leluhur mereka dari sejak zaman pra-Islam itu eksis sampai hari ini. Artinya mereka si bisu itu dari sejak zaman dahulu kala hingga saat ini masih diberikan uang. Mereka percaya bahwa mereka mempunyai kemampuan, walaupun mungkin maaf ya, secara adat atau adat ketimuran kita mungkin ada yang tidak sependapat, tapi buat mereka adat istiadat mereka itu mereka lebih tinggi. Yang keenam, Mbak Eni Sukasih. Yang ketujuh, Pak Rajali. Yang kedelapan, Pak Hari Sumporo. Yang kesembilan, Pak Agus Suryanto. Kami dikasih tugas tentang Gandrung Banyuwangi. Nah, Gandrung Banyuwangi ini sebenarnya sudah ditetapkan menjadi BPTB nasional dengan nomor SK Mendikbud nomor 238/M/2013 dengan domain seni pertunjukan. Untuk jenis OPK Gandrung Banyuwangi ini merupakan jenis tradisi yang berasal dari Banyuwangi yang merupakan pengembangan dari seni jajilan dan tayub ini. Sebenarnya untuk Gandrung Banyuwangi, ini ya, Gandrung ini juga mungkin kalau orang Jawa juga tahu ya, luar Jawa mungkin juga tahu Mas, Lampung Gandrung apa Mas? Lampung ya. Gandrung itu istilahnya kalau bahasa Indonesia kasmaran ya. Nah, kalau kita lihat ketoprak itu kan pasti ada gandrungnya. Kemudian Feby, ada kemudian Dwi Hasuci, kemudian Insani Suciati, Mbak Teresia Sriswarini, Mbak ini, kemudian Mbak Elsa Sarif itu RR Nois Nurmudi, kemudian ada Bu Farida, kemudian ada Mas Mirsa dan Mas Ihim atau Himawan Prasetyo. Kita lanjut. Baik, karena teman-teman mungkin belum melihat video tadi ya tentang pesta rebah, jadi mungkin kami sedikit narasikan, jadi ada di dalam yang kami sarikan dari video tersebut. Jadi pesta rebah Bajawa Flores merupakan ritual pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Ngada di Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur. Upacara tersebut dilakukan setiap tahun pada bulan dan hari tertentu dalam kalender adat suku Bajawa. Penggantian kalender, nah ini penggantian kalender ini sangat unik ya. Mereka membuat kalender ini dengan bambu dengan bentuk sisir. Jadi bambu itu ada satu bentuk batang bambu begitu ya, diambil sedikit begitu, kemudian atasnya itu dibikin seperti sisir begitu, itu berjumlah 12. Nah nantinya itu penggunaannya itu setelah 1 bulan lewat itu sisirnya tadi itu dipotek gitu ya, tidak dipopel tapi hanya ditepuk gitu. Kemudian ada ritual
memperbaiki rumah adat, kemudian nah ini memperbaiki rumah adat itu juga diwujudkan dengan adanya di kebun bambu begitu ya, kemudian itu membuat itu, kemudian ritual menyiapkan sesaji juga ada, dengan kemudian ritual mengolaskan darah hewan kurban ayam bercampur dengan darah babi begitu dan diolaskan di bagian-bagian tertentu di dalam rumah adat. Mereka sudah di macam-macam seperti kalau kita makan seperti daging itu cita rasanya seperti itu, tapi memang ya itu tadi mereka mengolah ya. Jadi di NTT juga beberapa daerah-daerah yang rawan pangan seperti di Papua, kadang-kadang kita heran kenapa kok bisa, padahal banyak potensi-potensi pangan, dan bagaimana kemudian nilai-nilai budaya yang ada terkait dengan reba tadi itu menjadi menarik sebetulnya, bagaimana kemudian kedaulatan pangan itu kedaulatan dalam arti mereka bisa memenuhi pangannya sendiri, bukan ketahanan pangan. Kalau ketahanan bisa didatangkan dari mana-mana seperti dia. Dan isu-isu pangan juga sebenarnya banyak menarik, dan itu merupakan salah satu solusi ataupun kontribusi kebudayaan kita untuk berbagai hal yang tadi dia. Terima kasih untuk kelompok 3 Cibi-Cibi. Monggo silakan. Kematian bangsawan ini biasanya dilaksanakan sambil mengusung peti jenazah. Kemudian ada hoho Famandaya Daro-Daro. Ini dilaksanakan ketika melakukan upacara ritual adat istiadat di tempat mereka. Ini terkait masalah pengukuhan tokoh adatnya. Kemudian yang lain ada hukum Famandaya Harimau atau upacara sidang tokoh adat, penetapan peraturan-peraturan atau hukum adat. Nih. Nah, hasil kesimpulan kami dari pengamatan tersebut kami ambil 2 contoh daripada hohonya tersebut, antara lain itu hoho Waluaya yang mana dipertunjukkan pada saat upacara sebelum dan sesudah perang sambil menari-nari, yang ditujukan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para prajuritnya. Patral Taro dipertunjukkan tanpa menggunakan tarian, jadi ada yang menggunakan gerak dan ada yang tidak menggunakan gerak. Penyanyi melakukannya di atas daro-daro atau kursi tradisionalnya, biasanya digunakan dalam upacara kematian seorang bangsawan. Dalam bahasanya sebagian selatan disebut sikulu. Sikulu itu artinya kepala suku atau pemimpin, atau boleh dikatakan penghulu, artinya yang lebih tinggi, atau kepala kampung lah lebih tepatnya. Nih. Di sini barangkali karena kita berjumlah ada 4 orang di sini, barangkali ada rekan-rekan di samping juga akan menyampaikan tentang klaster dan filter daripada hoho tersebut. Oke, terima kasih Pak Sarah. Jadi kita lanjutkan. Jadi karena tadi di video kita mengasumsikan kalau di situ tuh ada 2 hoho yang dipertunjukkan, jadi ada hoho Penataro dan hoho Paluaya. Nah, jadi kita mencoba untuk memberikan nilai budayanya, membagikannya pada OPK-nya. Jadi untuk hoho Penataro di situ ada OPK tradisi lisan dan teknologi tradisional. Jadi untuk tradisi lisan itu kita klasterkan dalam bentuk syair atau ujian, kemudian lagu dan juga ungkapan
Jadi di dalam kegiatan Koko Peta Taro ini itu tuh anggotanya minimalnya ada 5 orang, dan salah satunya itu sebagai nilai-nilai yang kami ambil itu adalah patriotisme, kebersamaan, kepemimpinan, dan penghormatan. Jadi tujuan dari Koko Paluaya ini adalah untuk menyemangati prajurit sebelum mereka berangkat dan juga setelah mereka pulang. Di dalam syair-syairnya itu juga terkait dengan dengan kisah-kisah heroisme. Kemudian jadi untuk warna kuning itu kita asumsi dengan sim yang menyatakan simbol dari kejayaan, kekuasaan, kekayaan, kemakmuran, dan kebesaran. Untuk habib warna merah itu berupa darah, keberanian, dan keahlian dari prajurit. Untuk hitam itu berupa kesedihan, ketabahan, dan kewaspadaan. Dan putih itu untuk kesucian, kemurnian, dan perdamaian. Kemudian dari alat atau atribut yang digunakan pada saat Koko tersebut itu berupa kalung dari menurut kelapa sebagai pelindung leher. Itu ada kalung itu namanya lupa. Oke, kemudian ada tombak, kemudian ada pedang, kemudian ada pakaian dari kulit kayu, atau dulu itu juga pernah dibuat dari menggunakan ijuk atau juga dari seng. Kemudian ada tameng, kemudian ada cawat atau edana, sebutan daerah itu adalah edana, itu berupa lilitan kain pada pinggang sepanjang 18 meter, jadi kain itu dililit. Kemudian yang terakhir adalah hiasan kepala. Hal ini berlaku seperti kita lihat pada keraton, pada kerajaan-kerajaan, karena simbol kekuasaan itu selalu diwarnai dengan warna kuning. Ini dapat kami gambarkan, ini pemahaman secara umum. Kemudian warna merah itu identik dengan darah, simbol daripada keberanian. Biasanya warna merah ini selalu dipakai oleh senopati, panglima, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian warna hitam, ini kadang saya sering juga dipakai warna hitam nih, kayaknya angkatannya mau bergabung. Jadi kalau pakai hitam itu identik dengan sedih, ya. Kemudian diwarnai dengan identik dengan kesabaran dan kewaspadaan. Nah, biasanya pakaian ini dipakai para hulu balang gitu, para temenggung. Jadi artinya warna juga dapat menyimbolkan sebagai sebuah rasa patriotisme yang melambangkan dari cuplikan yang kami amankan. Dari gambaran secara umum. Kemudian warna putih ini simbol daripada kesucian atau kemurnian. Boleh dikatakan ini simbol dari kedamaian. Saya rasa itu mungkin untuk lebih lengkapnya ini dapat nanti sama-sama kita perbaiki. Karena kalau kita membahas masalah OO ini, saya katakan tadi OO itu dari 1 sampai 5. Nah, kalau ini kami tulis ini bisa 3 jilid. Mungkin 3 bulan kita nggak pulang-pulang di sini. Ya oke, itu beri dong aplaus, tepuk tangan. Beli durian di pasar pagi. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.